Hello good friends, kembali lagi di podcast Station. Oke, teman-teman gimana nih kabarnya saat ini yang lagi nonton podcast Station gitu ya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semuanya baik-baik aja, dan semoga rezekinya lancar terus gitu ya. Oke, teman-teman, sekarang nih podcast Station kedatangan salah satu narasumber yang sangat menarik untuk kita bahas, yang sangat menginspirasi untuk kita semua juga, karena prestasi di usia muda dia itu cukup menarik untuk kita bahas, teman-teman. Oke, nah sekarang kita langsung bahas aja nih gitu ya dengan narasumbernya sendiri. Oke, halo Nanda. Halo. Oke Nanda, ini untuk teman-teman yang ada di rumah bisa disapa-sapa dulu nih. Halo semuanya, kenalin nama gue Nanda Maharani. Kalian bisa panggil gue Nanda. Oke, udah ya? Ya. Oke, nih teman-teman, ini Nanda ini salah satu apa ya, bisa disebut model, terus mungkin pernah main film juga, dan banyak lah gitulah cerita-cerita dari karirnya Nanda yang nanti akan kita bahas di sini gitu ya. Oke, Nanda, nih sebelumnya sekarang ini kegiatan lu tuh apa sih? Kalau untuk sekarang ini kegiatan gue lebih ke ngerjain campaign, terus model, terus kalau misalkan ada job untuk kayak syuting iklan itu dilakuin, jadi lebih ke freelance. Oke, tapi itu masih berjalan aja masih gitu berjalan kan? terus. Oke. Dan itu sebetulnya udah terstruktur jadwalnya atau kayak ngacak aja ngacak gitu? aja. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kan kegiatan Nanda sendiri masih banyak lah gitu kan, masih belum terfokus di satu bidang gitu ya. Nah, selain dari yang tadi disebutkan itu, ada kegiatan bisnis dan sebagainya nggak sih yang lainnya gitu loh? Kalau untuk kegiatan bisnis lebih ke jadi makeup artist. Oke, itu makeup artist lagi dijalanin juga? Lagi dijalanin juga, sambil dijalanin juga. Oke, berarti selain model, mempercantik diri, mempercantik orang lain juga gitu ya. Dalam artian itu lebih ke untuk main film kah atau untuk kayak perform dan biasa aja? Lebih ke untuk wisuda, gitu. Terus untuk photoshoot juga, untuk kayak pre-wed gitu. Sebelumnya sekarang nih lu usianya berapa sih? Kenapa ngomongin umur? Enggak, karena gini loh. Enggak, karena gini, kayak mungkin ya untuk gue sendiri ataupun teman-teman yang ada di rumah ngelihatnya lu tuh masih kayak ibaratnya belum terbilang panjang langkahnya, tapi udah kayak banyak. Iya, banyak banget gitu loh kegiatannya. Usia gue sekarang 24 tahun, kelahiran 99. Kelahiran 99. Yes. Ya beda-beda tipis lah. Ya masih ada di ranah Gen Z lah. Iya. Nanda, sekarang gini, kalau boleh tahu yang dilakukan saat ini kan model, ya kan, terus di makeup artist gitu ya. Memang secara background pendidikan lu tuh apa sih? Untuk background pendidikan sendiri, sarjana pendidikan, kuliahnya di jurusan seni tari. Seni tari. Iya. Oh, berarti selain model, selain makeup artist bisa tari juga dong? Iya, bisa nari. Lebih ke multi talent ya? Amin. Amin. Ya kan kita nggak ada yang tahu, tapi selagi kita mau berusaha, mau mencoba, ya kan nggak ada yang nggak mungkin lah. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, dari awal mula kenapa bisa ada di model, kenapa bisa jadi makeup artist? Nah itu kan mungkin ada ceritanya dulu dong gitu, gak mungkin tiba-tiba langsung kayak gitu gitu ya. Nah ini bisa diceritakan deh ke teman-teman kayak gimana gitu. Oke, boleh. Jadi awal mulanya pertama kali nginjek ke dunia model itu karena ikut dari ajang Putri Kebudayaan. Oh iya. Putri Kebudayaan itu di tahun 2018, karena dulu tuh kayak punya mimpi gitu, pengen banget pakai syas, kayak menyandang gelar Putri Kebudayaan atau apapun itu, kayak pengen jadi putri, pengen pakai mahkota gitu kan. Mungkin kayak ya lu bisa beli mahkota, kayak lu bisa sendiri buat beli mahkota, tapi nggak mau dengan cara itu. Karena kayak
semuanya nggak bisa seinstan Iya, itu lah ya, itu gitu dia. loh. Oke. Nah di sini kan apa dari artikel yang kita dapat bukan hanya sekedar putri apa kebudayaan ya, Kebudayaan. tapi di sini ada juga Putri wisata. ya Putri Wisata Nusantara. Iya. Nah itu apakah itu Putri Wisata Nusantara itu diambilnya dari Putri Kebudayaan kah atau memang ada seleksi dan sebagainya lagi? Itu ada seleksinya lagi. Oh, gitu. Jadi beda ajang yang aku ikutin tuh kayak aku ikut Putri Kebudayaan nih. Oke, ini udah selesai apa masa jabatannya udah selesai, baru ikut lagi gitu. Oh ternyata itu ada jabatannya juga. Ada masa jabatannya selama 1 tahun. 1 tahun Iya. masa jabatan jadi Putri Kebudayaan itu Iya. 1 tahun. Iya. Kalau untuk Nusantaranya sendiri, Sama, Wisata 1 Nusantara 1 tahun. 1 tahun juga. Iya. Kayak berarti itu lebih ke apa sih untuk penilaiannya tersendiri bisa sampai akhirnya lu tuh kayak terpilih lu jadi Putri Kebudayaan gitu loh. Untuk penilaiannya sendiri itu lebih ke wawasan, knowledge-nya kita tentang apa yang kita bawain. Misalkan gue ngebawain tentang DKI Jakarta, yang mencolok dari DKI Jakarta tuh apa, gitu. Jadi ya nggak cuma tentang kebudayaannya aja, nggak cuma tentang adat istiadatnya aja. Kita harus kenal sama yang provinsi yang kita bawain. Kayak gitu. Nah, berarti waktu itu ya yang lu lakuin itu bukan hanya satu bidang kebudayaan yang ada di DKI doang dong. Iya. Akhirnya banyaklah dengan mungkin ada bajunya, terus ada juga adatnya seperti apa dan sebagainya. Kayak gitu. Kita harus semua pelajarin semuanya. Dan itu kalau boleh tahu dari berapa kontestan? Wah, itu hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kayaknya waktu itu 24 deh. Oh, dan itu diambil satu-satu? Diambil satu-satu. Per provinsi itu? Per provinsi. Termasuk yang Wisata Nusantara ini? Iya, sama. Oke. Kalau untuk job desk tertentunya apa sih dari semua itu? Kalau untuk job desk tertentu kita kayak bisa jadi juri di ajang event tertentu gitu. Terus kita bisa memperkenalkan lebih lanjut ke masyarakat di luar sana tentang provinsi yang kita bawain itu seperti apa gitu. Ya salah satunya juri dari acara event itu event apa? Event ajang pageant sendiri. Kayak kalau misalkan ada penjurian tentang fashion show ini tuh segala macam, kita bisa biasanya diundang untuk kayak untuk wakilin jadi juri. Oh ini sih ini dari Putri Kebudayaan ini yang datang si ini gitu. Oh jadi dipilih ya, dan itu memang satu provinsi aja atau per provinsi diadakan? Per provinsi diadakan. Diadakan di event itu gitu. Iya. Oke. Nah sekarang sebelumnya dari awal itu kan mungkin tadi dari Putri Kebudayaan, terus lagi Wisata Nusantara, sampai akhirnya di posisi lah jadi model saat ini kan gitu ya, walaupun masih dianggap freelance ya, ya tapi kan kita harapan kita untuk kedepannya itu kan bisa jadi mata pencarian pokoknya. Amin. Gitu loh. Nah untuk ada di posisi model itu memang ada yang menyarankan atau ada kenalan orang atau seperti apa? Lebih ke jadi awal-awal mula tuh karena kenal sama salah satu fotografer, diajakin untuk ndak lu foto dong buat produk ini gitu kan. Oh ya udah boleh. Awalnya nggak dibayar. Oh? Awalnya tuh nggak dibayar sama sekali. Iya, cuman kayak ya udah foto, udah selesai pulang, terima kasih, udah cuman kayak gitu doang. Dan kayak elunya pun nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, nggak permasalahin itu karena emang ya udah cuman iseng-iseng aja gitu kan. Setelah itu kesini udah banyak yang tahu Nanda tuh jadi model gitu kan, kayak ditengok juga sama salah satu brand, terus kayak ya udah Nanda jadi brand ambassador produk ini gitu. Oh berarti lu udah sempet jadi brand ambassador ya? Iya. Gokil juga ya. Iya. Maksudnya kan dengan kayak usia lu yang masih ya kita bilang masih angka 24 tahun, tapi lu udah ada di posisi ini, it's okay lah. Menurut gua kayak gokil banget lah. Karena kayak mungkin termasuk gua ya, teman-teman di rumah pun mungkin ada yang ngerasa di usia kayak gini tuh masih belum bisa menemukan titik di mana nih gua harus berkarir gitu. Tapi untuk lu sendiri lu udah mulai ada pencerahan nih, oh gue tinggal untuk memfokuskan aja gitu loh. Itu gokil banget gitu ya. Nah terus di sini ada juga nih
apa artikel kalau misalkan kayak Nanda suka muncak juga atau naik Iya. gunung gitu ya. Iya. Nah, dan kemarin katanya baru pulang juga. Iya. Nah, itu dari mana? Dari Gunung Gede. Dari Gunung Iya. Oh, Gunung Gede Iya. Cianjur Sukabumi itu ya? Iya. Oke. Nah, sebetulnya itu karena lu hobi atau memang ada kerjaan juga atau kayak gimana? Ada kerjaan juga. Jadi muncak sambil kerja. Sambil kerja dan menghasilkan uang juga. Gokil ya. Siapa yang nggak mau kayak gitu? Iya. Kalau aja gitu ya, ini mah seandainya. Seandainya. Kalaupun gua ada di posisi lu, gua happy banget. Iya. Karena kayak kebetulan ya kayak gua pun kalau suka enggak, tapi lebih ke pernah lah untuk muncak dan kayak gua ngerasa banget vibes di atas itu kayak gimana, ya kan? Kayak gokil banget ya sih, dengan suhu dingin dan sebagainya. Gitu. Iya. Nah, kalau untuk lu sendiri, ini puncak puncak pertama yang lu daki atau udah beberapa kali? Kalau Gunung Gede ini puncak kedua yang gue daki. Pertama itu Gunung Sumbing di Jawa Tengah. Oke. Dan itu sama-sama kerja juga? Kalau yang pertama enggak. Oh, Belum. itu lu survive aja gitu ya? Iya, coba aja gitu kan. Ya udah coba awalnya. Terus setelah ngedaki pertama itu dikasih badai yang parah banget, terus kayak nentuin gue akan lanjut gak ya, karena lu dari puncak pertama lu udah dikasih badai. Badainya itu udah parah banget sih. Nah terus kayak ya udah akhirnya lanjut ngedaki ke Gunung Gede. Oke. Nah biasanya apa sih namanya kalau kayak kita muncak itu kadang kan suka ada kejadian dan sebagainya. Iya. Nah kemarin pas lu muncak itu dari dua gunung itu ada gak sih hal yang kayak menurut lu wah ini ganjil banget? Oh, jadi untuk muncak yang pertama sih karena mungkin ada salah satu orang yang nyeleneh mungkin ya bisa dibilang kayak larangan tapi yang dia lakuin. Oke. Itu ngelanggar larangan, terus dia larangan di gunung itu tuh emang nggak boleh pakai baju kuning kan. Nah terus setelah itu ternyata kita dikasih badai di situ dan kita nggak sampai puncak, nggak summit akhirnya. Akhirnya nggak sampai tuntas tuh? Nggak sampai tuntas. Karena jadi, belum apa-apa udah dikasih. Iya dikasih badai, jadi kita harus remedial lagi ke sana. Akhirnya langsung turun. Langsung turun. Dan itu nggak ngecamp dong? Ngecamp dulu, tapi kan makanya tendanya tuh sampai hancur. Ya udah kita tidur barang debu. Tendanya yang udah kayak ditutup terpal gitu doang, ya udah mau nggak mau kita tidur di situ. Muka udah full debu gitu kan. Itu seadanya aja. Seadanya aja. Yang penting bisa rebahan, istirahat dulu gitu kan. Dan ya sebetulnya bukan hanya di Gunung Sumbing aja ya. Karena kan untuk di gunung-gunung yang lainnya pun mereka punya larangannya tersendiri. Nah, mungkin ini nih untuk teman-teman juga, kalaupun yang ada yang hobinya muncak itu naik gunung, nah ini harus diperhatikan juga gitu ya. Peralatan juga harus lengkap juga. Itu peralatannya. Mental, fisik itu nomor satu. Jadi kalau misalkan kita nanjak gunung cuman kayak aku mau ini terus segala macam, itu nggak bisa. Kalau buat di gunung tuh nggak bisa karena udah ngerasain banget yang tadinya tuh pengen have fun gitu kan, berharap dapat cuaca yang cerah gitu kan. Ternyata nggak sesuai ekspektasi di sana. Itu kan kayak gitu. capek doang gitu ya. Iya kayak gitu. Jadi kita kalau misalkan kita suka sama gunung, kita harus suka juga sama segala cuacanya. Mau itu cerah, mau itu badai angin, badai hujan juga, kita harus suka sama itunya juga. Ya, jadi jangan hanya mengharapkan gue pengen cerah doang, baru bisa menikmati rasanya gunung. Tapi ketika dikasih hujan malah gerutu, malah nggak ikhlas, ini tuh segala macam. Nah nah ini kalau boleh tahu nih dari jejak karirnya lu sendiri, lu pernah gak sih merasakan ada di mana lu terjatuh atau titik di saat lu merasa paling bawah banget gitu loh? Ini boleh diceritain nih? Boleh. Di titik terendah. Boleh. Jadi gue pernah ada di titik terendahnya gue itu di saat gue ngerasa nggak guna. Ngerti nggak guna maksudnya? Kayak gue sering banget dari SD bahkan sampai SMA gue tuh ngalamin dibully. Nggak tahu gue dibully karena apa, tapi kalau misalkan ini tuh kayak gue punya kelebihan sesuatu dari diri gue, mereka tuh benci sama gue. Ngerti nggak? Kayak kelebihan gue jadi alasan mereka untuk benci sama gue. Kayak gitu, kayak ya udah makanya. Mungkin lebih ke sirik gak sih?
mungkin bisa dibilang kayak gitu. Iya. Tapi ini ngerugiin orang, tau nggak? Sampai gue tuh nggak punya temen. Kalau dibilang kayak SMA temen lu siapa aja, nggak bisa. Bingung temen gue yang mana gitu. Karena yang gue anggap temen tuh bener-bener di saat gue di titik terendah pun lu ada. Iya. Ini nggak ada sama sekali. Karena kalau kayak kita berbicara teman, sahabat, yang mereka akan stay di saat kondisi kita kayak gimana pun. Iya, nerimain kayak gimana pun kondisinya kan. Tapi ini nggak ada. Makanya kalau ditanya temen lu siapa aja ini itu segala macam, nggak ada. Kayak gitu. Oke, jadi mungkin kayak titik terendah lu itu lu sempat merasa dikucilkan. Iya. Sempat merasa ada bulian lah di situ sampai akhirnya lu sendiri meng-up diri lah. Iya. Gua harus bisa membuktiin dari apa yang udah mereka lakuin gitu loh. Jadi karena gue ngerasa gini, oke lu ngucilin gue nih. Si Nanda mah gini-gini doang, gini-gini segala macem. Ya udah, gue juga nggak nganggep pusing untuk hal itu gitu kan. Terus kalau misalkan udah sakit, nggak mungkin dong kita ngebales dengan sakit juga. Betul. Sama aja dong berarti kita kayak mereka. Ya udah, salah satunya cara kita harus lebih baik dari mereka. Ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini kayak apa ya namanya? Ini mungkin menarik banget. Iya. Dan ini mungkin sangat menginspirasi lah. Iya. Ya karena kayak banyak orang yang ada di posisi lu kayak gini dengan banyaknya pernah dikucilkan atau mungkin pernah dibully dan sebagainya, dan dia malah menyalahkan diri sendiri. Iya. Yang akhirnya dia nggak mau untuk berubah, dia malah akhirnya stuck di situ-situ aja. Tapi gitu. sempet juga gue untuk di tahap itu, di posisi itu kayak gue stuck di situ, kayak bener-bener kayak gimana ya, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain karena pikiran tuh udah rusak banget, tau nggak? Karena yang namanya dibully itu kenanya mental. Iya. Kayak gitu kan. Makanya jangan ada lagi pembulian dimanapun itu, mau umur usia berapapun, tolong, itu karena kenanya langsung ke mental. Dan dari mental itu bisa ke fisik. Kayak gitu. Oke. Nah ini gimana caranya ketika lu bangkit dari keterpurukan itu? Gue bangkit karena gue dapet omongan dari nyokap gue sendiri. Untuk sekarang ini yang tahu diri kamu cuman kamu. Iya. Jangan pernah berharap sama manusia manapun. Karena kamu susah pun yang nolong ya diri kamu sendiri. Iya. Orang lain yang nolong siapa? Gak ada yang mau. Di saat kamu susah, ini tuh segala macam, yang nolong siapa? Kamu sendiri. Jadi karena kalimat mama yang itu, gue bisa bangkit. Jadi kayak lu merasa obatnya itu bukan dari orang lain, dari gue sendiri, tapi dari diri lu sendiri gitu. Dan kalau lu gak mau berubah, lu mau sampai kapan untuk nunggu itu gitu kan? Dan itu apa ya? Itu menurut gua hal yang kayak gitu sulit banget. Dan itu nggak semua orang untuk bisa melakukan hal itu. Karena kalau berbicara dengan mental, apalagi ketika kita sudah terlalu banyak mendapatkan bulian dan sebagainya lah. Nah itu udah kayak rasanya males untuk kita untuk up diri, gitu loh. Nah tapi di sini lu bisa untuk up itu loh, dan lu bisa membalikan itu. Terus sekarang di kondisi lu yang saat ini sudah ada di titik ini, ada nggak yang mulai dateng? Ada dong. Pasti ada dong. Pasti ada. Yang dulunya nggak pernah anggap gue temen dan ngaku temen itu banyak. Dan sekarang hadir gue temennya. Enda kemana? Bisa kemana? Gini-gini segala. Ada aja yang kayak gitu. Tapi ya udah, kita nggak boleh yang namanya lu nggak pernah mau nemenin gue ini itu segala macam. Gue welcome banget orangnya. Jadi kalau misalkan lu pernah nyakitin gue pun, gue anggap lu orang. Gitu. Mau gimana pun dulu lu ngeludahin gue tetap nganggap lu ada. Karena menurut lu kalau lu balas itu nggak ada untungnya buat lu? Nggak ada untungnya, cuma nyapain diri doang. Buat apa juga kayak gitu. Dan bahkan harusnya dia yang ngerasa malu. Harusnya. Dan lu tahu nggak sih maksud dan tujuan dia untuk datang di saat lu ada di posisi ini tuh apa? Ya pasti nggak mungkin nggak tahu dong. Alasannya pasti tahu lah, tapi kayak tahu. Apaan sih kayak gitu. Ngerasa kayak lu di saat gue kayak gini, lu mau jadi temen gue, di saat gue di titik terendah gue, lu kemana? Gitu. Nah itu mungkin
nih ya untuk teman-teman podcast station berhenti untuk yang namanya bully ya atau untuk menyudutkan orang gitu, itu gak baik. Apalagi nanti kalau misalkan orangnya itu udah kena mentalnya dan akhirnya dia nggak berani untuk tampil di depan, nggak berani untuk ketemu orang. Nah itu kan yang akhirnya merugikan untuk mereka juga gitu ya, dan untuk kalian juga gitu. Jadi udah stop sekarang, jangan ada yang namanya bully-bulian lah gitu ya. Gitu. Nah ini juga kalau misalkan jangan pernah merendahkan orang lain, karena 1 tahun 5 tahun ke depan kita nggak tahu nih orang yang kita rendahin akan jadi apa. Siapa tahu lebih sukses dari dia. Gue ngalamin lagi. Iya. Gue dulu, gue kan kayak terlahir dari keluarga yang biasa aja. Iya. Ya, banyak banget. Yang ngerendahin gue itu banyak banget. Terus dengan apa namanya? Dengan yang mungkin ada yang tadi dibilang itu kan, ada yang nggak suka dengan apa yang kita punya. Itu gue ngalamin sampai pada akhirnya ketika gue ada di atas, bukan ada di atas ya, tapi ketika gue udah agak membaik kondisinya, dan kayak dia seolah-olah mulai baik, mendekat. Iya, tapi endingnya itu kayak dia itu kayak ngerasa sirik lah. Dia tuh kayak merasa sirik yang akhirnya dia bikin hoax kemana-mana tentang gua dan sebagainya. Dan kayak gua maksudnya buat apa? Dan kayak gua pun nggak terlalu merespon karena kayak gua nggak ngerasa kan. Jadi kayak buat apa yang tadi dibilang lah, capek-capekin doang. Ya kan? Oke, nih Kananda untuk teman-teman kasih tips and triknya dong biar kayak anak-anak atau teman-teman di sana yang lagi terpuruk atau yang masih terjebak dalam zona nyamannya. Coba deh untuk dikasih tips and triknya. Tips and triknya apa ya yang gue alamin tuh kayak lebih mungkin kalau misalkan lagi ada di titik terendahnya itu sendiri, kita lebih kenalin diri kita itu. Diri kita itu seperti apa, maunya tuh gimana. Kita harus keluar dari zona nyamannya kita gitu kan. Gak mungkin kita mau stuck di situ-situ aja. Mungkin di saat di titik terendah kayak apapun itu ya konteksnya, di dalam benak tuh kayak gue pengen banget nih, gue pengen punya duit, gue pengen banget terkenal, gue pengen banget bisa ini, lakuin. Jangan cuman ada di pikiran dan ada di benak doang, tapi lu tahan gitu kan, tapi lu lakuin langsung. Jadi kalaupun misalkan nggak ada aksi, itu nggak akan terrealisasi. Nggak akan. Ya jadi nih untuk teman-teman, kalaupun misalkan kalian ada keinginan, terus ada harapan apa nanti ke depannya, lu jangan hanya diam aja nih ya. Jadi kayak coba untuk mengaplikasikan biar semuanya terrealisasi gitu ya. Oke, nih buat lu untuk teman-teman yang mungkin saat ini ada yang mencoba karirnya itu mengikuti nih. Ya ada yang dari model kah, atau misalkan pengen gimana sih caranya untuk bisa ada di posisi jadi makeup artist lah dan sebagainya, karena kan dari background pendidikan nggak ada. Ya kan background pendidikan seni tari, tapi sekarang yang garapannya itu makeup artist gitu kan. Nah itu kan model sangat juga. Iya model juga. Nah ini bisa lah kasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah gimana caranya gitu. Karena gue itu suka sama hal baru. Kayak gue tuh penasaran banget sama hal baru. Gue harus bisa ini, gue mau bisa ini, dan gue mau belajar dan gue mau coba itu, kayak gitu. Jadi kita jangan cuman ya udah gue udah bisa makeup, gue udah bisa model, gue udah bisa menghasilkan duit dari itu, ya udah kita stuck di situ aja. Enggak, gue mau belajar, gue mau tahu, gue mau nyobain dong ini begini segala macam. Dan sempet satu hal yang pengen gue cobain itu kayak gue pengen banget belajar drifting mobil. Drifting. Gue pengen, nah terus akhirnya gue nyamperin temen gue yang bisa drifting. Gue mau bisa drifting. Serius loh katanya gitu. Lu cewek, gak usah ngomong gue cewek ini tuh segala macam. Pamela cewek drifting juga. Iya kan? Iya. Gue pengen banget bisa. Ya udah. Gimana caranya? Diajarin tekniknya ini itu segala macam. Gue bisa. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa. Berarti kuncinya ya mau belajar. Ya mau belajar. Kalau ada kemauan ya belajar lah gitu loh. Oke, nih. Sekarang sebetulnya kuliah itu udah selesai atau belum sih? Sudah. Udah selesai. Sudah selesai. Berarti SPD masuknya? SPD, sarjana padahal dancer. Iya. Oke. Nah, di sini
kalaupun misalkan ada teman-teman nih nanti takutnya ada yang mau tanya-tanya atau mau belajar ke Nanda nih tentang model lah atau misalkan makeup artist termasuk seni tari juga, Iya. itu nanti teman-teman bisa ya untuk misalkan hubungi ke Nanda. Boleh, boleh. Oke, ini untuk teman-teman yang nanti mau belajar tentang model, makeup artist ataupun seni tari dan sebagainya, nah nanti bisa DM langsung ke medsos kita, kalau enggak langsung ke medsosnya Kananda ya. Iya. Nanti kita cantumin di bawah gitu ya. Oke. Oke, Kananda mungkin pembahasannya cukup dulu Iya. ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah lebih lanjutnya ya. Oke, terima kasih banget udah mampir ke Podcast Station gitu ya. Oke, dan semoga nanti karir Kananda bisa lebih maju lagi, bisa lebih besar lagi ya. Oke. Amin. Dan jangan lupa untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, Komen, subscribe. Kalau komennya, misalkan ya. rame lanjut Oke. part 2. Oke. See you. Bye-bye. Bye-bye. Oke.